Bab 4474, Menjadi Tungganganku. Dengan IQ burung iblis kecil yang lemah ini, ia sama sekali tidak mengerti kenapa sebuah pulau tiba-tiba muncul di sini setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Namun, sudah lama sejak pulau itu muncul, dan burung-burung itu tidak memikirkannya lagi ketika mereka menyadari bahwa tidak ada bahaya. Di bawah pulau, sepasang mata gelap terbuka dengan malas di dalam cangkang kura-kura. Mengabaikan makhluk-makhluk kecil konyol yang berisik di punggung mereka yang menggunakan cangkang kura-kura sebagai pulau, kura-kura hijau melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Sudah berapa lama dirinya tidur? Sejak dia dikejar oleh monster berkepala 3 dan melarikan diri dengan seluruh hidupnya, setelah kura-kura hijau menyingkirkan bocah itu, dia mulai tidur untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian, tertidur sampai sekarang. Lupakan saja, dia tidak akan memedulikannya. Bagaimanapun juga, sebagai seekor kura-kura, dia memiliki umur yang sangat panjang, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Menguap, kura-kura hijau merasa kelopak matanya kembali terasa berat. Sepertinya dia masih belum cukup istirahat. Dia menutup matanya, berniat untuk terus tidur dengan mata tertutup. Dibandingkan dengan praktik sehari-hari seorang kultivator, tidur adalah untuk diri sendiri, itulah kehidupan sehari-hari. Namun, pemandangan kura-kura yang harmonis dan mengantuk ini tiba-tiba rusak. Sebuah sosok terbang ke arahnya dan mendarat tepat di atas cangkang kura-kura hijau. Apalagi pria ini sepertinya sedikit cuek, dan mendarat dengan sedikit keras, yang membuat kura-kura hijau tiba-tiba membuka matanya. Sialan, siapa yang berani mengganggu mimpiku? Kura-kura hijau bangun dengan emosi sehabis bangun tidur yang besar, terutama dia hendak tidur. Hidungnya menyemprotkan 2 semburan air, dan kerohanian itu tiba-tiba bubar. Melihat sosok itu jatuh di atas cangkangnya, kura-kura hijau tercengang sejenak. Bukankah ini adalah anak itu? Orang ini sudah lari dari tempat sialan itu. Tapi bajingan ini terlalu lancang, dia kira dengan sedikit kerjasama, dia bisa tidak menghormati dirinya yang merupakan Master 3 penurunan, beraninya dia berdiri di atas cangkangnya. Kura-kura hijau meraung, dan dengan napas terengah-engah, dia menerbangkan Erikin. Kemudian ombak besar bergulung, ia tiba-tiba melompat keluar dari air, menatap Erikin dengan sepasang mata yang dingin. Senior kura-kura hijau, aku harap kamu baik-baik saja. Erikin terbang ke samping, menatap mata kura-kura hijau yang jelas tidak baik, tapi dia tidak gugup sama sekali. Kura-kura hijau meraung dengan angkuh. Maknanya sudah jelas, katakan jika kamu memiliki masalah, dan pergilah jika tidak memiliki masalah. Senior, jangan marah, aku memiliki urusan denganmu, dan itu adalah hal baik untukmu. Erikin melambaikan tangannya, lalu mengeluarkan sesuatu. Lihat apa yang ada di tanganku. Untuk apa aku melihatnya? Aku ingin tidur, apakah kamu mengerti? Kura-kura hijau terlihat tidak senang saat Erikin mempermainkannya. Ia hendak menggila, tetapi ketika melihat dengan jelas apa yang dipegang Erikin, bola matanya langsung terbuka lebar-lebar. Tak perlu dikatakan, hal ini benar-benar membuat jantungnya berdebar. Di tangan Erikin terdapat cangkang kura-kura seukuran telapak tangan besar. Meskipun benda ini tidak terlihat besar, namun menyilaukan, dan jika dia menggunakan kerohaniannya untuk memeriksa dengan cermat, dia akan menemukan bahwa benda itu diukir dengan garis-garis formasi yang halus dan teratur, dan akhirnya membentuk bentuk garis yang tak tertandingi. Yang terpenting adalah pola ini tidak diukir oleh seorang kultivator, tetapi terbentuk secara alami. Apa artinya ini? Sederhananya, ketika klan kura-kura tumbuh dewasa,
beberapa garis secara alami akan terbentuk di punggung mereka, dan garis ini adalah evolusi dari hukum langit dan bumi. Semakin tinggi basis kultivasi klan kura-kura, semakin mereka memahami dunia, dan akan semakin tercermin pada cangkang kura-kura. Dan ketika klan kura-kura yang sudah tua mati, cangkang kura-kura tidak akan membusuk bersamanya. Itu dapat diwariskan kepada keturunannya, dan membiarkan keturunannya mewarisi sebagian dari pemahamannya tentang dunia. Kura-kura hijau, sebagai anggota keluarga yang sama, secara alami dapat melihat bahwa teksturnya sangat tinggi, dan tingkat kesempurnaan hanyalah referensi untuk mimpinya. Dan yang paling membuat hatinya bergetar adalah hal ini, dia pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah ini harta yang dia impikan? Kura-kura hijau tidak tertarik dengan daerah pelatihan di sini, tetapi dia hanya dekat dengan Pulau Bagua, karena Bagua dibentuk oleh cangkang kura-kura. Namun kura-kura hijau tidak bisa menemukan formasi, mencoba beberapa kali, tidak berhasil, apalagi hampir mati, jadi dia sangat terkesan. Ia tidak pernah menyangka bahwa cangkang kura-kura ini sekarang akan jatuh ke tangan Eric Kin. Jika benda ini bisa jatuh ke tangannya sendiri, maka basis kultivasinya akan meningkat pesat, dan jika dia bertemu lagi dengan naga berkepala 3 yang sangat dibenci olehnya itu, dia tidak perlu melarikan diri lagi. Ho ho! Kura-kura hijau berteriak berulang kali, dan mau tidak mau menjulurkan ekornya keluar dari cangkang penyu, menamparkan permukaan laut dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, beberapa aliran air laut mengalir keluar dari bawah Eric Kin seperti puting beliung, dan berguling menuju cangkang kura-kura Bagua di tangan Eric Kin. Senior, kita bisa berdiskusi, tapi kamu tidak boleh merebutnya. Untungnya, Eric Kin telah mempersiapkan diri dengan baik, dan pada saat yang sama dengan transisi alam semesta dilemparkan, tubuhnya terbang tinggi lagi. Om! Hati kura-kura hijau terasa gatal, dan beberapa reiki menerkam Eric Kin, dia hampir tidak bisa menahan api di dalam dirinya. Eric Kin hanya bisa mengelak lagi. Iblis monster 3 penurunan mengamuk, wilayah laut yang bergolak bergetar. Bahkan jika Eric Kin sudah menjauhkan diri, akan berbahaya untuk mengelak. Gawat sudah, sepertinya pembicaraannya gagal. Teman seiman Kin hanyalah seorang kultivator 1 penurunan, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Terlalu sulit meyakinkan monster 3 penurunan iblis untuk menjadi tunggangan kita. Kekuatan kura-kura 3 penurunan ini sangat mengerikan, bagaimana kalau kita membantu? 100 mil jauhnya, di atas sebuah pulau, semua kultivator hanya menatap pertempuran yang terjadi di laut jauh, dan Kelvin Peng menyeka dahinya. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang dikatakan Eric Kin untuk menghemat kecepatan perjalanan adalah iblis monster kura-kura hijau yang sebesar pulau. Benda ini tidak hanya ukurannya yang menakutkan, tetapi kekuatannya juga terlihat sangat tirani. Meskipun Eric Kin memegang cangkang kura-kura Bagua di tangannya, mungkin kura-kura hijau ini sama sekali tidak akan bernegosiasi dengan Eric Kin, dan akan merepotkan jika dia langsung merebutnya. Jangan ke sana, Eric Kin mengatakan bahwa kura-kura hijau akan menjadi lebih mudah tersinggung jika banyak orang yang pergi ke sana, kata Vinola Su dengan sungguh-sungguh. Meskipun Vinola Su menghalangi semua orang, tangan yang memegang gagang pedang dengan erat juga membuktikan bahwa dia siap menyerang kapan saja. Di atas ombak, Eric Kin terus berguling dan berteleportasi, menghindari serangan Reiki. Sialan, senior, jika kamu tidak bisa tenang, aku akan menyelinap pergi. Melihat kura-kura hijau tidak berniat berhenti, Eric Kin terbang langsung ke langit, memegang cangkang kura-kura Bagua dan berteriak. Kamu tahu bagaimana kemampuanku dalam menyembunyikannya, kamu tidak akan pernah menemukannya dalam kehidupanmu jika aku bertekad untuk menyembunyikannya. Oh!
Mata kura-kura hijau memerah. Lubang hidung terengah-engah, dan air laut menyembur keluar seperti pilar. Ia benar-benar sangat menginginkan cangkang kura-kura ini, tetapi Erikin memang memiliki sedikit kemampuan. Jika pihak lain benar-benar melarikan diri, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya. Menahan dorongan hatinya, setelah untuk waktu yang lama bergerak-gerak di dalam laut, kura-kura hijau berangsur-angsur menjadi tenang, dan matanya kembali normal. Senior, kamu meninggalkanku di Pulau Bagua sebelumnya. Aku khawatir kamu tidak menyangka bahwa aku akan membuka pulau itu dan mendapatkan apa yang kamu impikan. Melihat kura-kura hijau kembali tenang, Erikin menghela napas lega, lalu mengutak-atik cangkang kura-kura di tangannya, dan tersenyum ringan. Ho-ho. Kura-kura hijau memanggil lagi dengan tidak sabar. Artinya sudah jelas, jangan bicara omong kosong, cepat katakan padaku apa yang kamu inginkan, lalu berikan cangkang kura-kura ini padaku. Bersambung.